Saya adalah anak paling nakal di panti asuhan. Saya sering merebut makanan dari anak-anak lain. Karena itu, semua anak di sana tidak menyukai saya. Hal tersebut membuat kepala panti sangat mengkhawatirkan masa depan saya. Suatu hari, sepasang suami istri kaya datang ke panti asuhan untuk mengadopsi seorang anak. Melihat mereka datang, kepala panti segera menghentikan kenakalan saya. Ia menyuruh saya untuk bersikap baik di depan pasangan kaya itu. Namun, di luar dugaan, mereka justru menolak anak-anak lain yang berperilaku baik. Mereka dengan yakin dan bahagia memilih saya untuk diadopsi sebagai putri mereka. Dalam perjalanan pulang, ibu angkat saya memberitahu bahwa mereka sudah memiliki seorang putra kandung. Namun, adik laki-laki saya itu memiliki autisme. Ia mengatakan bahwa saya bisa berbicara dengannya sebanyak yang saya mau. Ayah angkat saya juga berkata bahwa jika saya berhasil membuat anak itu berbicara, mereka akan mengabulkan permintaan apapun yang saya inginkan. Mendengar hal itu, saya sangat senang. Namun, adik laki-laki saya selalu mengurung diri di kamarnya setiap hari. Ia tidak mau berkomunikasi dengan siapapun. Jika ingin membuatnya berbicara, saya harus mengeluarkannya dari kamar. Jadi, saya langsung menggunakan bor listrik untuk membuka pintunya. Di dalam kamar, adik saya sedang membaca buku dengan tenang. Untuk membuatnya lebih terbuka, saya sengaja mengganggunya dan terus berbicara di depannya. Tak lama kemudian, adik saya merasa saya terlalu berisik dan mencoba pergi. Namun, saya segera menghentikannya. Saya terus menceritakan berbagai pengalaman menarik yang saya alami di panti asuhan. Akhirnya, adik saya tidak tahan lagi. Untuk pertama kalinya, ia dengan kemauannya sendiri keluar dari kamar. Orang tuanya sangat bahagia melihat perubahan itu. Bahkan, ibu angkat saya memutuskan untuk membiarkan saya tinggal bersama mereka selamanya. Sebagai hadiah, mereka mengajak saya berbelanja. Namun saat hendak pergi, saya melihat adik saya berdiri sendirian di tangga. Saat itu, saya tiba-tiba menyadari bahwa adik saya mungkin juga ingin memiliki seseorang untuk menemaninya. Saya pun langsung mengatakan kepada orang tua angkat saya bahwa saya tidak ingin pergi. Saya ingin tetap tinggal dan berbicara dengan adik saya. Orang tua angkat saya sangat tersentuh melihat kepedulian saya. Mereka kemudian memutuskan untuk menyekolahkan saya. Saya langsung bertanya apakah adik saya juga bisa bersekolah bersama saya. Namun, orang tua saya khawatir mengirimnya ke sekolah. Mereka takut adik saya akan merasa sangat ketakutan di tempat yang ramai. Tetapi saya segera berkata bahwa saya akan selalu berada di sisinya dan melindunginya. Mendengar perkataan saya, pasangan itu berpikir sejenak. Akhirnya, mereka memutuskan untuk membiarkan adik saya mencoba bersekolah. Saat saya mengajak adik saya masuk ke sekolah, saya sangat senang melihat kampus yang begitu besar. Namun, adik saya yang berjalan di belakang saya justru gemetar ketakutan. Saya segera menyadari suasana hatinya. Saya kemudian mengeluarkan 2 jam tangan pintar dari tas saya, satu untuk saya dan satu untuk adik saya. Saya mengatakan kepadanya bahwa jika terjadi sesuatu, ia bisa menghubungi saya melalui jam tangan itu. Saya akan segera datang untuk menolongnya. Namun, setelah sekolah selesai, saya menemukan bahwa adik saya menghilang. Kemudian saya mendengar suara beberapa orang yang sedang mengejek adik saya melalui telepon. Saya langsung menyadari bahwa adik saya sedang dalam masalah. Sekelompok anak pembuli sedang berusaha merampas jam tangan adik saya. Saya tiba tepat waktu untuk melindunginya. Saya mengambil sebuah tongkat pemukul bisbol yang ada di dekat sana dan memperingatkan mereka agar segera pergi. Namun para pembuli itu malah mencoba merebut tongkat tersebut dari tangan saya. Tak lama kemudian mereka berhasil menjatuhkan tongkat itu ke tanah. Saya segera menyuruh adik saya untuk berlari. Namun di luar dugaan adik saya justru mengambil tongkat pemukul bisbol tersebut. Dengan berani, ia bahkan berteriak kepada semua orang, "Jangan bully kakakku."